ternyata cari uang tuh nggak cuma soal skill. Yes. Cari uang dan mempertahankan uang nggak cuma soal skill tapi juga soal mindset. Jelasin ke gue kok kenapa juga tidak hanya berkaitan dengan skill tapi juga berkaitan mostly malahan dengan mindset. Yes. Kemarin aku barusan, I think last 2 weeks ago kayaknya, aku barusan posting di thread. Aku nulisnya begini nih. Lah 95% keputusanmu itu berdasarkan bawah sadarmu, kok masih nyalain pemerintah atas nasibmu? Heboh lah. Wow, menarik. Meledak itu heboh banget kan ya. Orang nyorotnya banyak banget tuh pasti. Iya, orang nyorotnya pemerintah, padahal aku nyorotnya ke bawah sadar nih. Karena sebenarnya keputusan-keputusan kita itu majority adalah bawah sadar. Misal contoh aja, let's say kita ngeset target deh. Kita ngeset target, let's say 1 miliar target per bulan sales misalnya gitu. Itu masih pakai otak sadar, 1 miliar. Tapi begitu kita mulai, kok kayaknya 1 miliar kegedean ya. Kayaknya takut gak nyampe nih ya. Gimana kalau kita turunin dikit deh 800 deh. Itu udah ke bawah sadar. Karena takutnya itu muncul dari mana? Jadi begitu emosi ikutan itu sudah bawah sadar. Otak sadar itu memutuskan bisa gampang. Aku mau milih A, aku mau milih B, gampang. Otak bawah sadar kalau sudah kesini agak challenging sih. Oke. Jatuh cinta itu bawah sadar. Artinya ternyata Itu mencari uang dan mempertahankan uang itu berkaitan dengan bawah sadar juga kok. Sangat-sangat yes. Karena ada orang yang benci uang sebenarnya, atau nggak suka, atau uang nggak penting misalnya. Uang nggak penting misalnya. Dulu dia pernah dihina sama orang kaya. Terus habis itu dia bilang kayak orang kaya sombong ya, korupsi ya. Terus sinetron kita kan kaya menindas miskin kan gitu kan ya. Nah itu akhirnya membentuk program di kepalanya dia bahwa orang kaya itu jahat, orang kaya itu pokoknya negatif-negatif. Nah ketika dia itu masuk jadi program, dia mungkin udah lupa. Tapi begitu dia bekerja, dapetin income-nya kecil masih gak ada masalah. Tapi begitu mau project besar, bawah sadarnya bilang, ini kalau goal gue jadi kaya, gue gak mau jadi orang yang gue benci. Akan muncul rasa-rasa gak srek. Akan muncul rasa-rasa kayak, ini pasti ada penipuan ya, ada udang di balik batu nih, ini scam nih, ini gak srek gue orangnya kayaknya. Itu muncul semua tuh, yang akhirnya bisa menggagalkan project besarnya. Sehingga akhirnya, ya kita ya gitu-gitu aja. Nah tapi pertanyaannya adalah, gitu-gitu aja itu berarti kena imbas program bawah sadar kan? Karena kita tadi yes or no kan, srek gak srek gitu. Karena gak ngalamin mau jual barang, entah motor, entah rumah, entah mobil begitu, kayaknya kok challenging banget. Tapi begitu udah berdoa sih, tapi gak laku-laku. Begitu pasrah kayak ya udah laku gak laku, dah tiba-tiba laku. Nah menariknya begitu tiba-tiba laku ini, entah sorenya atau besoknya teman telepon, bro, motor lu udah laku belum? Gue mau dong. Itu kan sering banget. Itu aku nanya banyak orang sekali. Mereka pernah mengalami itu. Jadi terus kalau ini semua pernah mengalami, ini bukan kebetulan dong. What is the science behind ini semua? Ternyata sainsnya adalah ketika rumah atau barangnya belum laku, feelingnya itu berharap. Berharap itu kan berarti kita berpijak pada lack state kan sebenarnya kan. Begitu pasrah berarti kita udah legowo gitu. Begitu pasrah laku tuh. Begitu sudah laku kita bersyukur akhirnya, yes laku nih. Nah yes laku ini ternyata menarik vibrasinya. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau kita berdoa atau merasa seolah-olah sudah terjadi, itu akan attract. Dan mungkin banyak orang di luar sana nggak percaya, mungkin karena mereka nggak ngalamin. Aku dan tim itu benar-benar yang ngalaminya itu benar-benar kayak apa ya? Terlalu banyak untuk kita bilang nggak mungkin terjadi. Karena nggak bisa kebetulan aja. Ini tim minta apa tuh kemarin minta smartboard yang papan tulis bisa coret-coret itu. Mikir kok harganya ya lumayan, kita baru sewa keluar duit banyak banget, sewa interior dan sebagainya gitu. Ntarlah itu kan. Akhirnya kita event beli TV Samsung yang ini lebih murah, berapa kemarin kayak 12 juta atau berapa, lebih murah gitu. Buat presentasi. Karena kita ada kelasnya di kantor. Nggak sampai 1 bulan, berapa minggu after that, aku diundang ke adikku punya kantor, dan di situ ada smartboard. So aku jadi tahu, oh ini smartboard tuh kayak begini. Nah kenapa penting jadi tahu? Karena kita nggak bisa minta sesuatu yang vibrasinya kita nggak kenal. Kita nggak bisa minta Ferrari kalau kita bahkan nggak tahu Ferrari itu apa. Vibrasi, makanya orang kan bilang di law of attraction ya, test drive dulu. Itu buat ngerasain. Law of attraction itu ya. Rasain dulu, jadi tahu vibrasinya. Nah begitu tahu vibrasinya board itu, aku nggak kepikiran apa-apa.
nggak kayak kok aku nggak punya ya, nggak bodo amat lah, nggak, memang nggak pengen beli, bukan nggak pengen beli sih, memang nggak peduli gitu. Ya, ya. Yang terjadi adalah I think berapa ya kemarin deh, satu bulan kayaknya deh, nggak sampai deh. Itu aku tiba-tiba dikontak sama temen, dia distributor smartboard. Wow. Gua kirimin ya di Malang ya, buat ngajarin anak-anak ya. Gratis. Dikirimin dong. 114 juta. Wah, gratis atau beli tuh? Gratis. Wow. Endorse gak? Enggak. Disuruh posting gak? Enggak. Dikasih aja 114 juta Untuk ngajar. untuk ngajar anak-anak. Kedua, kemarin aku lagi baru main Nintendo Switch, dan kemarin ke Jakarta lagi mikir-mikir mau beli gamepad karena aku sudah punya 3. Aku ada 2 anak, with my wife, berarti kita berempat kalau main nih. Yeah. Gamepadku cuma 3. Lagi browsing banget, apa kok ribet banget ya, milih yang mana gitu kan ya. Yang Pro Controller udah punya, Joy-Con 2 juga udah punya gitu. Pas terbang ke Jakarta itu beda kayak cuma sehari. Pas terbang ke Jakarta, di kontak orang nggak kenal, ngajak kenalan, dia distributor FlyDigi. Wow. You know FlyDigi, gamepad. Ya, ya, ya. Terus kemarin tiba-tiba dikirimin aja nih buat lu main deh. Jadi- Apex Limited Evangelion. Oke. Kayak what? Apa yang kita pikirkan Exactly persis keyword exactly by persis keyword itu gitu. yang kita dapat ya. Exactly gitu. Makanya ketika kita berpikiran negatif, ini seperti yang kamu tadi bilang sih, berpikiran negatif soal uang, suuzon soal uang, ya Ya uang lu nggak dapat. akan datang. Dapat negatifnya. Dapat negatif. Karena bukan positive thinking untuk menarik positivity, negative thinking akan menarik negativity. Oke, artinya kita harus punya positive mindset terhadap uang, punya positive mindset terhadap kekayaan. Itu Yes. ternyata akan Kalau memang maunya duit. Oke. Cuman untungnya, nggak tahu ya, ini Tuhan keren banget nih ya. Untungnya narik positivity jauh lebih cepat karena vibrasinya mungkin high vibration, jauh lebih cepat daripada low vibration. Dia tuh penggemar BMW gila gitu. Dia habis beli seri 5, terus ada X5 baru. Dia datang ke dealer, disuruh ngeliat sama salesnya. Dia cuma nepok gini. Punya aku. Bismillahirrahmanirrahim, pulang ya ke rumah ya, pulang ya ke rumah ya, gitu. Dia tepok-tepok, terus dia masuk, dia elus-elus itunya. Itu ngerasain kan? handle-nya, Ngerasain Ngerasain kan? dia adjust seatnya gitu. Sebulan kemudian itu barang datang ke rumah. Mantap. Somehow gimana pun caranya, semuanya ngalir aja gitu. Dia juga nggak yang sampai defisit, nggak apa ya, dia jual yang seri 5, kemudian untuk dapatin X5 ini, tinggal tambahin dikit, it's very smooth gitu. Ya udah, beneran itu pulang ke rumah. Ya that's the power of positive vibration. Tadi malam itu aku kemarin dulu aku dari Surabaya lagi traveling ke Malang tuh, Iya, di rest area. Habis makan malam lewat Dunkin Donut, aku bilang ke istriku, dulu ya pertama banget ya Dunkin Donut masuk ya, aku tuh pengen pengen punya gerai kayak Dunkin Donuts. Nggak sampai 1 menit ada temen DM, ada gerai donat dijual. Like secepat ini girl, 1 minute. Ada beberapa teknik. Yang pertama, kita pakai namanya teknik happy spending. Happy spending itu ada kayak jurnal di mana hari pertama kamu dikasih duit 1 juta. Ya, maksudnya jurnal 1 juta. Habisin. Tulis aja buat beli apapun itu. Bayar utang, terserah, habisin. Besoknya hari kedua dikasih 2 juta dikali 2. Habisin. Besoknya hari ketiga dikasih 4 juta. Habis 4, 8, 16 dan seterusnya begitu. Habisin. Itu adalah salah satu cara untuk kita latihan supaya kita itu ngerasa kita punya duit banyak. Kita sudah beli semuanya. Karena sebenarnya beli barang itu feelingnya itu cuma sebentar kok. Habis itu ya udah. Tapi kamu akan diprotes loh sama financial consultant atau financial advisor kalau misalnya punya 1 juta habiskan, 2 juta habiskan. Kan virtual aja. Kan kita nge-training emosi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong financial advisornya duitnya banyak gak? jangan cuma teori. Nah, tapi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita feel kaya itu penting. Feel kaya, meskipun belum kaya ya. Ini feel kaya teman-temannya, bukan duitnya banyak beneran, tapi feel kaya. Karena ini kayak proyektor hidup kita itu kayak screen. Oke. Yang bisa Tunggu, tapi harus ada disclaimer ya. Feel kaya. Feel kaya. Kaya itu bukan berarti kita terus buang-buang duit beli apa aja. No. No. Justru malah feel kaya, merasa kaya kaya. aja. Itu Ya. semakin lama. Aku takutnya gini, audiensku nanti akan melihat dengan kita feel kaya, oh berarti gue bisa beli apa aja, berarti gue bisa spend as Itu much feel- as feel I want boros. gitu. Kalau itu feel apa? Feel boros. Feel boros. Feel kaya tuh kayak gimana kok? Feel kaya itu ngerasa bahwa duit itu ya datang gampang kok. Duit gampang kok, duitku di bank banyak kok. Aku mau beli apapun bisa kok. Oke, Beli apapun bisa, belum tentu harus beli. I see. Gak ada hubungannya. I feel rich
Itu maksudnya adalah oh gampang lah, itu bisa lah, itu gampang lah, bisa gitu. Apakah harus beli? Enggak juga. Nggak selalu. Oh, Enggak oke. juga. Oke. Jadi merasa kaya dulu. Merasa kaya aja, peace gitu, tenang gitu. Dan- Duit ada kok gitu. Kalau misalkan kurang nanti datang kok gitu. Nah, itu yang paling penting gitu sih sebenarnya. Challenge-nya adalah orang-orang itu melihat duluan, oh duitku nggak banyak kok disuruh feel kaya. Jadi mereka melihat dunia nyata duluan baru feelingnya ngikutin. Berarti feelingnya adalah victim. Ini dunianya tidak baik-baik saja. Ya. Berarti aku nggak boleh feel kaya dong. Aku harus feel miskin dong. Berarti kan victim. Ya. Ini penyebabnya, pencetusnya, ini sebabnya akibatnya di sini gitu kan. Ya. Padahal dunia ini kebalik sebenarnya. Oke. Dunia, kalau kita ngomongin Indonesia itu cukup menarik ya orang-orangnya. Dibilang spiritual, iya. Tapi kalau ngomongin gini nggak spiritual semua. Iya kan? Kalau spiritual berarti kita adalah creator. Iya, kita spiritual ketika babi doang sih. Ketika makan babi doang. Itu spiritual. Korupsi mah lanjut, BOP lanjut. Makanya, my belief adalah kita creator. Berarti create dulu di dalam. Ya. Ini akan reflect nanti. I see. Gitu aja. Gimana cara menjadi magnet uang? Oke. Sebelum masuk ke detail, pernah dengar nggak namanya red car theory? Belum. Kalau kamu mau beli mobil warna merah, keluar dari rumah, kamu akan lihat banyak mobil warna merah. Ya kan? Kalau kita mau beli, let's say Alphard warna putih gitu misalnya gitu. Kok kayaknya jadi di luar banyak Alphard putih ya? Kan kita sering banget seperti itu nih. Jadi kita jadi ngelihat hal-hal yang kita fokusin. I see. Itu dulu. Itu adalah kerja otak sadar, otak kita yang namanya RAS, Reticular Activating System. So RAS itu salah satu fungsinya adalah kayak radar sebenarnya. Apapun yang kita fokusin, itu kita akan mencari barangnya di sekeliling kita sebenarnya gitu. Nah, Law of Attraction ada beberapa angle. Kalau dari sudut pandang neuroscience, aku akan melihatnya kayak RAS tadi sebenarnya. Ketika kita fokus ke duit secara spesifik, maka otak kita akan mencari duit itu secara spesifik. Kalau otak kita fokus ke peluang baru, maka otomatis kita akan menemukan banyak peluang baru. Paling gampang adalah yang red car theory tadi. Kalau kita mau beli mobil, let's say Alphard warna putih, maka keluar rumah kok gampang banget lihat Alphard. Atau mau beli BMW nih, kok tiba-tiba ngeliat BMW kayak begitu. Nah, problemnya dengan banyak orang adalah mereka selalu fokusnya ke hutang, bukan ke duitnya. Aku mau utangku lunas. Bahkan berdoa aja semoga utangku cepat lunas. Coba dong doanya tanpa nyebut utang, bisa nggak? Apa dong ya? Macet dan berarti otaknya programnya program utang. Karena dia macet tuh. Disuruh ilangin utangnya, terus nyebut apa dong? Lalu butuh apa buat lunasin utang? Butuh duit, ya udah sebutin duitnya. Orang kaya bisa saja duitnya habis loh. Betul. Ya kan, kita lihat orang kaya duitnya habis, tapi habis itu balik lagi. Karena feel-nya, ya aku tahu caranya, gampang kok. Duit itu cari duit itu gampang kok. Nah gitu. Nah sekarang kuncinya berarti kan adalah memprogram bawah sadar nih. Gak bisa cuman kita bilang bahwa aku kaya, itu cuma di otak sadar. Betul. Bawah sadar itu aktifnya kalau kita pas tidur. Mau tidur ketidur. Jadi mau tidur sama bangun tidur. Itu otak bawah sadar aktif tuh. Makanya afirmasi terbaik dilakukan di saat itu. Makanya kamu mengajarkan kita untuk mendengarkan daily affirmation atau melihat, memvisualisasikan mimpi kita, our vision board, atau dengerin brain boost, Mau tidur atau setelah bangun tidur. kayak sholat tahajud. I see. Sholat tahajud kan tidur dulu bangun. Karena itu that's the best gelombang otak, brainwave itu di situ. Begitu bangun tidur itu theta. Nah theta itu nyambung lah istilahnya gitu lah, gampangnya ngomong. Kalau kayak gitu. misalnya teman-teman bangun tidur langsung pegang handphone, buka sosial media, nggak akan kaya-kaya tuh. Apa yang dibaca di situ di sosial media itu yang masuk. Ya. Jadi kalau di situ adalah kebencian, pertengkaran itu masuk tuh. Gitu. Kalau dibaca ternyata bangun tidur kita bacanya buka sosial media, bacanya soal pemerintah, marah-marah terus kok. Marah-marah terus. Jadi akan believe bahwa pemerintah kita ya seperti yang ada di sosial media itu. Jadi harusnya kita infuse diri kita untuk alam bawah sadar kita sebelum dan setelah bangun tidur itu dengan positivity, affirmation, yang diinginkan. dan yang diinginkan. Ya. Banyak teman-teman yang nonton berita sambil ketiduran. That's the problem. That's a problem. Masuk soalnya. Karena filternya off kan. Kita doa minta koin 1.000 aja. Karena koin 1.000 itu gampang banget, di pinggir jalan juga ada, di selokan juga ada, di laundry juga ada, mesin cuci juga ada. So untuk membuktikan bahwa ini semua bisa dilakukan, yuk kita berdoanya minta koin 1.000 aja. Jadi skripnya simple. Ya Tuhan, hadirkan koin 1.000 dari tempat tak terduga. Maksimum tanggal X. Wow. Lihat berapa jam ketemu.
Itu kita mendikte Tuhan dong kok. Minta kok, Minta. minta kok. And that happens to you. Iya, ke semua komunitasku juga kayak begitu. Yang nggak ketemu biasanya itu terlalu berharap. Jadi gampang banget kok. Kok nggak ketemu ya? Lu berharap banget ya. Iya. Ya udah, ini proses let go-mu tuh di sini. Kok coba ajarin aku kok. Aku pengen sahamku yang aku investasiin naik 50%. Gimana kok? Aku harus Ya cuma tinggal bilang aja, ya Tuhan, sahamku yang ini naik 50% maksimum tanggal segini gitu. Itu tapi gini, it's really depend. Kadang-kadang kita tidak bisa kita tidak bisa memaksa Tuhan mendatangkan uang itu lewat pintu yang mana. Itu kadang-kadang limitasi kita. Oh, aku maunya pokoknya dari duit itu datang dari kerjaanku. Atau kemarin itu contoh ada satu orang minta lunas utang. Kalau dia cuma berdoa supaya kerjaannya naik, utangnya nggak lunas, nggak cukup juga anyway. Kerjaannya nggak bisa ngebayar utang. ya. Doanya jangan saham naik 50%, tapi Lu mau ya income Allah, berapa ya gitu. Tuhan, di usia 40 tahun, yakni 2 tahun dari sekarang, aku pengen punya investasi di saham 10 miliar. Misalnya kayak begitu. Ya, boleh. Terserah dari manapun asalnya, yang penting 10 miliar Ya. di usia 40. Gitu kok. Yes, aku lebih suka umur boleh, tanggal juga lebih presisi, oke. Tanggal segini gitu. Latihan paling gampang koin 1.000 dulu deh. Koin 1.000. Kayak orang nge-gym loh. Jangan 10M dulu. Iya, kayak aku mau kayak Aderai ngangkat 100 kilo, nggak pernah nge-gym. Iya. Nggak tahu rasanya. tahu Perlu tahu rasanya. Nanti kalau sudah koin 1.000 dapat, naikin aja 100.000. Tapi Naikin berarti 1 juta. setelah meminta kepada Tuhan itu, kita let go. Let go aja. Jangan kapan ya Tuhan ya, kapan ya Tuhan. Nah, berarti nggak let go dong. Iya, malah nagih. Mana Nagih-nagih lagi? nanti. Iya, Jadi let go aja setelah itu. let go aja. Jadi perlu spesifik dan let go. Karena pernah aku doa gini, ya Tuhan, aku pokoknya intinya aku mau di-invite sama stasiun TV ngomongin digital marketing. Nggak dapat tuh, sebulan nggak dapat tuh. Apa yang salah ya ini ya? Oke, aku badai hadir. Audiensnya salah kok. Di situ audiensnya nontonnya sinetron di televisi, kalau nggak berita politik. Menariknya adalah aku ganti hadirkan orang yang bisa ngundang aku masuk ke TV. Terus? Diundang loh, sehari dapat. Salahnya adalah afirmasi bukan skrip doa. It's two different things. Affirmation goalnya adalah memprogram bawah sadar. Kalau aku kaya, aku sukses. Feel-nya dapat nggak itu? Aku kaya, aku sukses. Jadi kayak engine-nya, kayak mesinnya gitu. Istilahnya kayak, oh aku punya Ferrari yang mesinnya keren banget begitu. Nah, scripting kayak nyetirnya. Lu tahu destination-nya nggak? Jadi kayak aku gini, aku udah punya mesinnya nih. Makanya, oh aku mau gamepad, muncul tuh. Mau donat, muncul. Iya, iya. Itu banyak banget itu. Nah, banyak orang berpikirnya adalah afirmasi adalah scripting. Dua hal yang sama gitu. Enggak, beda. Afirmasi untuk memprogram bawah sadar. Bawah sadar kita itu yang paling penting. You feel mau apa ya? Mau diet gitu, afirmasi aja. Tetap aku adalah profesional apa? Misalkan aku adalah healthy lifestyle person gitu-gitu. Itu diprogram tuh supaya feel-nya kayak begitu dan akhirnya jalan kita dikasih makan yang ngaco juga nggak mau gitu. Jadi program dulu tuh. Ya. Destination-nya habis itu pakai scripting Oke, gitu. oke. Nah, scripting nggak bisa aku kaya, nggak bisa. Karena lu tetap lebih kaya dari pengemis pinggir jalan kok. Udah terkabul dong. Iya. Dan kayak itu very Broad, apa ya? ambigu. Broad. Gitu. Jadi butuhnya adalah kalau scripting itu spesifik. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda, jangan dicampur. Inilah yang miss kadang-kadang. I see. Menarik. Wah, ini kok kayaknya aku nggak membuatnya dari hati, tapi asal aja pakai logika, Iya, pakai iya. pikiran gitu. Iya. Jadi vision board ada beberapa teman yang pakai ditaruh di sebelah dinding mau masuk kamar gitu. Jadi setiap kali mau tidur, kamar hanya untuk dipakai tidur ya, bukan kerja gitu ya. Jadi begitu mau masuk kamar mau tidur itu dia lihat dulu baru tidur gitu. Buat latihan itu gitu. Aku nggak terlalu pakai itu sih. Tiap orang akan beda-beda. Aku muncul di kepala, feel good, abis itu udah let go, udah gitu Nah, aja. let go. Muncul di kepala, feel Ya. good, alam bawah sadar kita terbentuk Ya, dan let go. ya. Tapi balik lagi ingat, heaven luck, man luck, earth luck. Oke. Kenapa let go membuat mimpi itu jadi nyata? Karena ketika kita tidak let go, berarti kita berada di vibrasi berharap. Berharap berarti gini, kalau aku berharap punya uang 1 miliar, sudah punya belum 1 miliarnya? Belum. Belum kan? Berarti vibrasi kita adalah vibrasi belum punya. Itu yang akan attract. Itu problemnya di situ. Berharap itu sebenarnya bukan berharap sih, expectation sih. Iya, Aku iya, belum dapat ya, kok gak dapat ya? Ayolah gitu-gitu. Itu kan berarti kita bervibrasi kuat di level duitnya belum ada.
Betul. Motornya belum ada, apanya belum Tapi ada. kalau di bawah sadar kita sudah, aku sudah punya kok. Bayangin motornya sekarang ada di garasi deh. Gimana feel-nya? Itu kan beda banget tuh. Kayak ya udah tinggal dilihat aja, nanti tinggal dipakai aja, kayak gitu feel-nya. Multitasking, walaupun kemarin aku ngobrol sama Profesor Dr. Edmi, multitasking tuh nggak ada, adanya rapid task switching. Pindah-pindah ya. Tapi distraksi itu ternyata menjadi penghalang rezeki. Kenapa distraksi menjadi penghalang rezeki kok, Denny? Sebenarnya bukan ke rezeki kalau distraction di kepalaku, tapi karena tadi rapid switching tadi itu jadinya adalah aku dulu pernah ngalamin soalnya. Jadi kalau kita mau ngebor sumur, belum sempet dalam banget, belum jackpot kena oil yang besar, kita udah pindah lagi. Kita udah pindah lagi. Kita udah pindah lagi. Sehingga seolah-olah kayaknya aku udah ngelakuin ngebor 10 sumur, tapi kok rezekiku nggak dapat. Padahal mungkin dia di kedalaman yang mungkin lebih dalam lagi gitu. Jadi itu satu. Kedua, kalau kita ngerjain banyak hal, sebenarnya bukan kita ngerjain banyak hal, tetapi kita membagi waktu kita ke banyak hal. Yang harusnya sehari, let's say kita bekerja, let's say 10 jam beneran, 10 jam mikir begitu. Kalau kita punya 10 bisnis, berarti cuma 1 jam kita mikir. Bisa sekreatif apa kita 1 jam? Kalau 10 jam kan bisa di ini, oh networknya ke sini. Itu nggak ada semua. Karena cuma 1 jam akhirnya. Dibagi 10 terus setiap hari. Betul. Kita akan kayak multitasking tadi, nggak akan pernah deep sih. Lebih baik 1 deep tapi 10 jam. Tapi 10 jam. Gitu. Jadi daripada kadang-kadang gini, oh aku sudah punya income nih 10 juta nih. Siapa tahu kalau waktuku aku kerjain yang lain, aku bisa dapat another 10 juta, another 10 juta. Ternyata nggak bisa kayak begitu karena waktunya kita bagi. Betul. Mending aku belajar gimana caranya dari 10 naik ke 100. Tapi satu fokus. 100. Nah pertanyaannya gini, kendaraanmu bisa 100 nggak? Kalau kendaraanmu nggak bisa 100, itu saya pindah gitu. Aku pindah. Juga selalu bilang bisnisku kecil-kecil. Aku bisnis kecil-kecilan. Why kamu nyebutin bisnis kecil-kecilan sih? Lama-lama kan jadi besar. Nggak bisa bro. Lu bikin gubuk nggak bakal jadi tower. Mau seberapa tahun pun nggak bakal jadi tower. It's Harusnya different kita bilang blueprint. apa? Aku mau bisnis besar ya nggak apa-apa. Sebutin aja bisnis besar. It's fine. Pekerjaanmu apa? Iya, aku lagi bangun bisnis kecil-kecilan. Nggak boleh itu. Enggak. Aku lagi bisnis apa? Cafe kayak, resto kayak, serah. Kenapa harus disebut kecil? Kalau diteliti, biasanya takut dibilang sombong, takut di apa gitu. Berarti lu based on fear dong sebenarnya. Berarti vibrasi lu vibrasi fear dong. Wow. Kan menarik fear berarti kayak gitu. Investor mau masuk nggak? Lu bisnis kecil ngapain gua lirik? Oke. Budaya pengen kaya cepet. Ini Gen Z banget. Yes. Pengen kaya cepet. Makanya sekarang konten-konten yang kaya, wah begitu disembah orang-orang influencer yang kayak seolah-olah gampang banget kripto dan lain sebagainya. Bisnis yang ternyata adalah pencucian uang disembah banget. Ya. Kok Denny, kesalahan apa yang paling banyak dilakukan oleh anak muda when it comes to money kok? Ketika aku dulu belajar pertama itu belajarnya adalah aku belajar making money, a lot of money, nggak ngerti manage-nya. Nah kalau sekarang I think udah banyak sih, sudah lumayan banyak sih. Tapi udah lumayan banyak edukasinya maksudnya. Making money sudah banyak lah, podcast juga udah oke. Managing money juga udah oke. Maksudnya sudah banyak podcastnya juga gitu kan. Yang menjadi problem adalah mereka nggak ngontrol money dengan tepat karena depend on bawah sadar mereka itu tadi. Jadi mereka akan, misalnya contoh paling gampang aja, money should be tools untuk making our life better. Hidup kita menjadi lebih baik karena kita punya uang. Ya, betul. Tetapi kenyataannya di luar sana, uang itu dipakai bukan untuk itu, tetapi untuk menunjukkan bahwa statusku lebih bagus. Jadi akhirnya kita dikontrol oleh money. Begitu teman punya tas mewah, aku juga mau mobil itu kan. Jadi akhirnya kita lagi tidak membuat hidup kita lebih baik, tetapi kita malah dikontrol money untuk ini loh, comparing, pamer-pamer yang haus validasi dan sebagainya. So emotional ini yang jadi isu sebenarnya ketika hubungannya sama duit tadi. Karena kita jadi spending karena nurutin emosi tadi. Temen gue pakai mobil ini, kenapa gue enggak ya? Kan gue juga mampu nih. Jabatan lebih tinggi, masa mobilnya lebih rendah? Ya kayak gitu-gitu. Akhirnya beli. Habis itu nggak kuat nyicil. Ada duitnya pun beli ini bisa. Kayaknya ntar deh, nggak usah deh. Nggak butuh ini sih. Balik ke identitas kan, kenapa memang kalau mahal? Lah kan aku anak orang miskin nggak mampu. Ya, jadi balik lagi ke identitas. Dan padahal jangan pernah menyebut barang itu mahal. Mau ngetes vibrasi. Ngetes vibrasi ya, ini buat teman-teman ya, mau ngetes vibrasi ya. Datang ke mall, datang ke bagian barang luxury. Bagian Hermes, LV, Chanel dan sebagainya, datang pakai coba.
Feel-nya apa? Happy atau takut minder malu? Kalau takut minder malu, artinya adalah vibrasi lu vibrasi orang nggak mampu, miskin. Sementara kalau orang kaya kan datangnya ke situ, memang aku mau coba, bodo amat, nggak harus beli juga kok, coba aja. Tapi kalau sampai malu, minder, takut rusak, takut disuruh beli, nggak ada yang maksa kok beli. Tapi feeling itu kan muncul di dalam hati. Nah itu tes tuh ke mall tuh gampang gitu, ketahuan lo kenapa lu duit nggak datang, gitu sih. Tapi bisakah kita misalnya masuk ke Louis Vuitton, Haha. padahal kita nggak punya duit kok. Nggak apa-apa. Tapi kita melatih diri kita untuk pede dan Iya, udah iya, ya. iya, iya. That's good. That's good. That's good. Itu latihan yang Latihan aja. bagus. Buktiin bisa atau enggak? Most people challenging banget loh. Itu challenging banget. Challenging banget karena kayak masuk ke kita nggak Muka apa tuh ya? nggak bisa bohong. Iya, pakaianku nanti dipikir lusuh. Emang orangnya ngomong. Kan pikiran lu sendiri yang mikir lusuh tadi itu. Orangnya nggak bakal ngomong loh. Iya kan? Itu juga yang bukan yang punya toko loh. Karyawan itu sama kita sama loh sebenarnya. Sama-sama. Dia juga karyawan, men. Jadi teman-teman jangan pernah takut lagi untuk masuk ke toko luxury brands, tapi gunakan itu sebagai latihan. Ya. Latihan, itu latihan banget. Besok masuk ke Louis Vuitton, pede aja. Sebenarnya pikiran bawah sadar itu lebih nurut ke kata-kata kita atau ke kebiasaan kita sih kok? Kata-kata karena bawah sadar yang menciptakan kebiasaannya. Dua hal yang berbeda. Gitu. Kata-kata dulu masuk, habis itu jadi di situ baru jadi kebiasaan. Baru jadi Itu output, jadi kebiasaan. input atau output gitu. Jadi nggak bisa dipisahin karena ini adalah proses ya, Ngeflow, flow-nya. flow-nya. Money magnet, itu skill yang bisa dilatih atau bawaan lahir ceprot? Bisa dilatih. Oh ya? Ya, Oke, tadi udah terjawab sih sebenarnya ya. ya, bisa dilatih. Satu kebiasaan kecil yang paling ngaruh ke rezeki uang kok. Kebiasaan kecil. Kalau aku di mindset sih, di mindset dalam arti adalah I feel rich. Itu step pertama. Identitas. You feel rich. Identitas. Kalimat, ini terakhir. Kalimat paling berbahaya yang sering anak muda ucapin ke diri sendiri. Biasanya identitas sih, kayak aku nggak bisa atau aku anak orang miskin. Identitas pokoknya itu yang paling bahaya. Identitas. Kalau aku yang sering lihat adalah, ya barang ini mahal. Dan itu Balik ke identitas kan. Kenapa memang kalau mahal? Lah kan aku anak orang miskin nggak mampu. Ya, jadi balik lagi ke balik lagi identitas. ke identitas. Dan padahal jangan pernah menyebut barang itu mahal.